Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, ini semuanya udah lengkap ya teman-temannya? Ya Bu, Sudah, Bu. sudah. Oke, maaf ya ganggu kalian hari Sabtu kayak gini. Karena kan ini sebagai pengganti pertemuan TM2 yang lalu kan kita nggak ketemu. Oke, untuk kita percepat saja. Jadi pada TM kali ini kita akan membahas tentang obat cair. Nah sebelum itu, apakah dari teman-teman ini, apakah ada yang tahu pengertian dari obat cair itu apa? Saya Bu Leoni, izin Leoni apa? jawab. Jadi sediaan cair itu adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, Bu. Nah, iya benar, betul sekali ya. Dari teman-teman yang lain, apa ada jawaban yang lain? Bu. Oke, kalau begitu. Benar ya apa yang dikatakan Leoni. Jadi obat cair itu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Nah, biasanya itu dilarutkan di dalam air yang karena bahan-bahannya, kemudian cara peracikan atau penggunaannya itu tidak dimasukkan terhadap golongan produk lain. Nah, obat cair ini sendiri itu bisa ditambahkan beberapa tambahan rasa. Biasanya itu ditambahkan pada saat ingin membuat obat sirup atau suatu jenis obat yang masanya itu cair yang akan diberikan ke anak-anak. Kenapa? Karena itu kan bisa kayak menambah daya tarik anak-anak gitu. Jadi biar anak-anaknya itu mau minum obat. Nah, kan sekarang kita sudah tahu pengertiannya itu apa. Sekarang apakah di sini ada yang tahu jenis-jenis dari obat cair itu apa aja? Saya, Bu. Ya, Clarissa. Jadi, setahu saya itu ada 6, Bu. Yang pertama, ada emulsi dan suspensi, kemudian ada liniment dan sirup, dan yang terakhir itu ada enema sama eliksir, Bu. Nah, ya betul sekali ya. Dari yang disebutkan sama Clarissa, sekarang saya mau tanya ke kalian, siapa yang tahu pengertiannya dari obat emulsi itu apa? Saya, Bu. Ian apa? Obat emulsi yaitu merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase, yaitu cairan sistem dispersi, fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Oke, betul sekali ya. Jadi jenis-jenis obat cair itu tadi seperti yang disebutkan oleh Clarissa, yaitu ada 6, ada emulsi, suspensi, sirup, kemudian dan juga lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang obat emulsi. Nah, obat emulsi sendiri itu pengertiannya yaitu sediaan berupa campuran dari dua fase cairan dalam sistem dispersi. Kemudian fase cairan yang satu terdispersi itu sangat halus dan merata dalam fase cairan yang lainnya, umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Nah, kemudian untuk jenis-jenis obat cair yang kedua itu kita ada suspensi. Nah, suspensi itu merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Kemudian macam suspensi ini tuh ada beberapa seperti suspensi oral, itu juga termasuk pada susu, jadi bisa kita temui pada produk susu. Kemudian ada suspensi topikal, itu biasanya penggunaannya pada kulit seperti pada salep, seperti itu. Kemudian ada suspensi tetes telinga, biasanya di bagian luar. Nah, kemudian yang terakhir ada 2 macam, yaitu ada suspensi optalmik dan juga suspensi sirup kering. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, oke, jadi di sini ada jenis obat cair yang ketiga, itu ada liniment. Nah, liniment sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu linire, untuk diminyaki atau minyak gosok. Jadi linire itu suatu obat topikal yang diaplikasikan ke bagian kulit yang seringkali disebut sebagai obat gosok panas dan obat gosok seperti cairan kental yang diformulasikan sebagai lotion. Nah, kemudian ada sirup. Nah, sirup sendiri itu pengertiannya yaitu suatu larutan jernih berasa manis yang dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, polialkohol, yang lain dalam jumlah sedikit dengan maksud untuk meningkatkannya kelarutan obat dan menghalangi pembentukan halur sukrosa. Nah, untuk jenis sirup ini sendiri kan kalian juga sudah tahu kan soalnya obat sirup atau sirup itu sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, untuk jenis obat cair yang selanjutnya itu
ada enema. Nah, pengertian dari enema itu obat pencahar yang menginduksi gerakan usus dan melunakkan feses sehingga membantu melancarkan proses buang air besar. Nah, enema ini itu di proses pemberiannya atau cara pemberiannya itu melalui rektal ya teman-teman, atau anus seperti itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ini ada eliksir. Eliksir pengertiannya itu suatu sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa bau. Dan juga selain obat mengandung zat tambahan seperti gula atau pemanis lainnya, zat warna wangi atau penyalur. Nah, eliksir ini tuh digunakan sebagai obat dalam air yang dapat juga ditambahkan gliserol, sorbitol, propilegikol, dan juga sebagai pengganti gula yang dapat dipakai pada sirup gula. Sampai sini apa? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, dari teman-teman ini, apakah ada yang tahu kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan obat cair itu apa? Saya, Bu, mau yang kelebihan dari penggunaan suspensi, Bu. Oh iya, apa? Kelebihannya itu kalau kita menggunakan cairan suspensi itu lebih mudah dicerna khususnya oleh anak-anak ya Bu. Kemudian memiliki homogenitas yang cukup tinggi karena lebih mudah diabsorpsi daripada menggunakan tablet. Kemudian luas permukaan kontak dengan permukaan saluran cerna itu tinggi dan menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat sehingga kita itu dapat dengan nyaman untuk mengkonsumsi obatnya. Nah, itu yang kelebihannya. Ya, betul sekali. Itu kan dari kelebihan jenis obat cair. Nah, sekarang saya tanya kelebihan dan juga kekurangan dari obat cair lainnya. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, yuk. Oh ya sudah. Leonie aja. Kenapa kelebihannya, saya kekurangannya aja, Bu. Ya, boleh, ayo. Sebutkan. Saya kelebihannya ya Bu. Ya, boleh. Bentuk obat lebih mudah untuk diserap, terus mudah ditelan juga, kerja obatnya lebih cepat Bu. Nah, oke. Itu kan kelebihannya. Nah, sekarang kekurangannya. Tadi siapa yang mau jawab? Saya, Bu, Leonie. Ya, Saya sih kekurangannya itu yang pertama stabilitas larutan itu kurang dibandingkan sediaan padat, contohnya seperti vitamin C. Terus kurangnya dapat menutupi rasa obat tidak enak, contohnya garam vero. Terus merepotkan penderita karena harus menyiapkan sendok. Jadi nggak simple gitu loh Bu. Jadi mesti menggunakan alat atau bahan lainnya. Terus ada relatif lebih mahal daripada sediaan padat. Oke, betul sekali ya Leonie dan juga Nafa serta Clarissa tadi jawabannya, terima kasih. Nah, ini dia kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya tadi hampir sama kayak yang dibilang sama Nafa dan juga Leonie. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu bentuk obat ini tuh juga lebih mudah diserap di dalam saluran pencernaan karena konsentrasi obatnya sendiri itu kan atau konsentrasi itu kan cair, jadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian dia mudah ditelan. Yang ketiga ada kerja obat lebih cepat karena dia itu tadi kan bentuknya cairan, jadi lebih mudah diserap oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kelebihannya seperti itu. Kemudian kita masuk pada kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, stabilitas larutan kurang dibanding dengan sediaan padat, contohnya vitamin C. Kemudian yang kedua, kurang dapat menutupi rasa obat yang tidak enak, contohnya garam vero. Yang ketiga, merepotkan penderita karena harus menyiapkan sendok. Jadi seperti itu. Untuk kekurangan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, relatif lebih mahal daripada sediaan padat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang kita masuk pada ini contoh obat merek dagang dan juga generik. Yang pertama, obat suspensi. Kan tadi penjelasannya sudah di awal. Nah, obat suspensi ini rute pemberiannya itu melalui oral. Nah, di sini kita mempunyai contoh yaitu ada yang pertama nama dagangnya yaitu Lanta dan juga nama generiknya Antasida Suapensi. Jadi contoh obat suspensi yang pertama itu ada obat Ilanta seperti itu sebagai nama dagang. Nah, kemudian untuk yang contoh obat cair yang kedua itu ada emulsi. Nah, di sini kita punya contohnya, yaitu nama pemberiannya itu juga sama lewat oral. Dia mempunyai produk ini itu mempunyai nama generik yaitu emulsi minyak ikan. Nama dagang yang biasa kita ketemui itu Scotch Emulsion. Jadi seperti itu.
Kemudian yang ketiga, ini ada contoh merek dagang dan juga nama generik dari produk obat sirup dan juga eliksir. Nah, ini juga rute pemberiannya lewat oral ya, teman-teman. Kemudian di sini nama generiknya yaitu Abrokol sirup dengan nama dagang Expensol sirup. Nah, ini bisa kalian cari nanti di Google contoh lain dari obat sirup itu seperti apa yang mempunyai nama dagang dan juga nama generiknya. Kemudian yang ketiga ada eliksir. Ini rute pemberiannya juga sama lewat oral. Kemudian dia punya nama generik yaitu paracetamol eliksir dan juga nama dagang yang biasanya diperjualbelikan di apotek atau di rumah sakit itu Dermagon eliksir. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita ada contoh dagang obat dari jenis enema dan juga liniment. Nah, untuk dua jenis ini itu rute pemberiannya tuh berbeda kan, tadi banyak yang dari oral. Sekarang kita kalau di jenis obat enema itu rute pemberiannya lewat rektal, jadi lewat anus ya teman-teman. Kemudian di sini kita punya contoh. Nah, contohnya itu mempunyai nama generik yaitu Bisakalodil Suppositoria dengan nama dagang Dulcola Suppositoria. Nah, jadi seperti ini untuk obatnya. Kemudian untuk contoh obat yang terakhir yaitu ada liniment. Kalau liniment itu diaplikasikannya pada permukaan kulit atau topikal. Nah, untuk liniment sendiri kita punya contoh ini dengan nama generik Linamentum Sport dan juga nama dagangnya ada GPU. Seperti itu. Nah, kali ini kita sudah membahas tentang jenis-jenis obat, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini nanti saya kasih tugas ya, teman-teman. Kalian cari contoh obat, merek dagang dan juga nama generiknya. Tetapi tidak boleh sama dari yang ada di PPT saya ya. Dikumpulkannya minggu depan pada saat pertemuan kita yang ketiga, yaitu di hari Rabu. Nanti tempat pengumpulannya saya letakkan di sini. Kalau begitu kita sudahi saja ya teman-teman perkuliahannya kali ini karena saya juga sebentar lagi mau ada rapat. Sekian ya teman-teman, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang.